Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Alnestasya, kakak dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada hari ini, kakak mau berbagi informasi kepada adik-adik tentang gizi seimbang untuk membentuk anak yang sehat. Mungkin sebagian besar dari adik-adik akan bertanya-tanya, apa sih kak gizi seimbang untuk membentuk anak yang sehat? Jadi, gizi seimbang untuk membentuk anak yang sehat adalah salah satu langkah supaya adik-adik terhindar dari masalah gizi pada anak. Lalu, apa aja masalah gizi pada anak? Yang pertama ada obesitas. Obesitas seperti yang ada di gambar, obesitas adalah ketika kondisi badan adik-adik itu kegemukan karena adik kebiasaan makan yang bersoda, junk food, makanan yang tidak sehat. Jadi adanya penimbunan lemak di dalam tubuh adik-adik. Nah, akibat dari obesitas ini adik-adik akan bisa terkena yang namanya hipertensi. Apa tuh kak hipertensi? Penyakit-penyakit yang ada di sini seperti hipertensi, lalu diabetes mellitus, itu adalah penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa adik-adik terima ketika adik-adik mengalami yang namanya obesitas. Yang kedua, ada yang namanya stunting. Stunting adalah suatu kondisi di mana tinggi badan adik-adik itu lebih pendek dari standar usia yang seharusnya. Akibatnya apa kak? Jadi ketika adik-adik mengalami stunting, adik-adik bisa terkena yang namanya masalah pada fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu ketika adik-adik dibandingkan dengan teman-teman, adik-adik akan lebih sulit atau lebih lama ketika disuruh mengerjakan soal oleh guru, atau ketika adik-adik sedang menulis, mendengarkan guru, itu akan mengalami keterlambatan. Selanjutnya ada gizi buruk. Wah, dari gambar yang di atas aja bisa dilihat kan, kondisi gizi buruk adalah ketika badannya adik-adik itu kurus, kelihatan tulangnya aja, terus kayak nggak sehat. Nah, ini ketika asupan atau asupan makan yang masuk ke dalam tubuh adik-adik itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi adik-adik kalau makan jangan disisain, harus dihabisin sesuai dengan apa yang nanti kakak kasih tahu ya. Dampaknya apa? Nah, nanti adik-adik bisa terkena yang namanya penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini harus ditindaklanjuti di rumah sakit. Jadi adik-adik nggak mau kan masuk ke rumah sakit. Jadi kita harus menghindari. Terus gimana kak? Nanti kakak kasih tips gimana adik-adik akan bisa menghindari penyakit yang tadi kakak sebutin. Sebelumnya, yang terakhir ada yang namanya anemia. Anemia adalah ketika kondisi di dalam tubuh adik-adik kekurangan zat besi. Nah, ini nanti akibatnya adik-adik akan mudah lesu ketika guru sedang menjelaskan, adik-adik tidak fokus. Nanti sampai rumah adik-adik langsung tidur gitu, enggak makan, enggak melakukan aktivitas lain. Jadi akan menurunkan yang namanya prestasi belajar dan produktivitas pada adik-adik. Terus gimana kak caranya supaya aku terhindar dari 4 penyakit yang tadi kakak sebutin? Ada obesitas, stunting, anemia, dan gizi buruk. Nah, kakak akan kasih tips gimana caranya adik-adik terhindar dari masalah penyakit, masalah-masalah gizi yang tadi kakak sebutin. Caranya adalah menerapkan yang namanya gizi seimbang. Salah satu penerapannya adalah menggunakan pedoman isi piringku. Apa tuh kak isi piringku? Isi piringku adalah salah satu panduan makan yang digunakan dalam sekali makan. Jadi itu adalah panduan apa aja sih yang harus ada di piring adik-adik ketika adik-adik lagi makan. Ini yang pertama, di piring adik-adik 1/3-nya seperti gambar di atas sana itu adalah makanan pokok atau karbohidrat. Ada nasi, atau kalau adik-adik suka makan roti bisa pakai roti. Adik-adik kalau suka makan mie boleh.
tapi dibantu dengan makanan-makanan lain. Nah, sumber karbohidrat itu juga banyak. Mungkin adik-adik bisa yang suka makan kentang atau ubi, bisa juga makan pakai kentang atau ubi. Selanjutnya, sepertiga bagian dari piring adik-adik adalah sayur-sayuran. Jadi ketika nanti adik-adik habis ngambil nasi, adik-adik boleh ngambil, misal ibu hari itu masak bayam. Nah, adik-adik bisa ngambil bayam di sebelahnya gitu. Mungkin yang suka wortel atau cah buncis bisa. Selanjutnya di atasnya 1/6 bagian dari piring adik-adik kasih yang namanya lauk pauk. Lauk pauk itu bisa nabati, bisa hewani. Jadi adik-adik yang suka ayam boleh ambil ayam ketika ibu masak ayam, atau mengambil tempe atau tahu. Nah, sebagian lagi atau 1/6 bagian dari piring harus diisi dengan buah. Jadi ketika ada buah di rumah, adik-adik wajib dan harus banget untuk makan pakai buah. Yang suka semangka boleh makan semangka, yang ada pisang boleh banget makan pisang. Selain tadi isi piringku yang sudah kakak jelasin, kakak akan kasih 4 tips yang namanya 4 pilar gizi seimbang, yaitu ada sesuai tadi, makan isi piringku. Selain itu ada selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, mencuci tangan dengan sabun ini adalah ketika adik selesai melakukan aktivitas, adik-adik harus cuci tangan pakai sabun supaya tangannya higienis, lalu bisa beraktivitas lain. Seperti yang pilar ketiga, yaitu aktivitas fisik ketika di rumah. Ketika adik-adik udah sampai rumah, adik-adik boleh yang suka main keluar, main bersama teman-temannya, main lompat tali atau bersepeda atau bermain bola. Atau ketika adik-adik di rumah aja, adik bisa membantu ibu ketika membersihkan rumah. Yang terakhir adalah pemantauan berat badan. Pemantauan berat badan ini bisa dibantu ketika ada posyandu. Nah, jangan absen ya, kalau ada posyandu harus datang supaya adik-adik tahu yang bisa mengetahui pertumbuhan pada diri adik-adik. Selain itu, gizi seimbang juga punya pesan-pesan lain. Yang pertama, ada biasakan makan 3 kali sehari dan membawa bekal. Nah, ini yang mau kakak kasih tahu. Jadi, sebelum adik-adik berangkat sekolah, adik-adik harus sarapan dulu di rumah. Nah, itu adik-adik boleh bawa bekal lagi. Nah, bekalnya isinya sesuai dengan apa yang tadi sudah kakak jelasin. Nanti di akhir akan kakak kasih tahu contoh bekal yang bisa adik-adik bawa ketika adik-adik ke sekolah. Selanjutnya, yang kedua ada biasakan konsumsi ikan dan sumber protein lain. Nah, kalau kalian membawa bekal ke sekolah, diusahakan ada ikan, ayam, atau telur gitu. Yang ketiga, ada perbanyak konsumsi buah dan sayur-sayuran. Jadi adik-adik harus mengonsumsi yang namanya buah dan sayuran. Yang terakhir adalah batasi makanan cepat saji. Jadi adik-adik harus mengontrol yang namanya makanan cepat saji. Boleh, cuman tidak terlalu sering dan mungkin seperti seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, untuk contoh menu-menu makanan yang bisa adik-adik bawa, itu ada seperti ini nih. Yang di atas itu ada yang bentuknya ayam, itu ada nasi, ada telur, ada tempe, terus ada bola-bola perkedel tahu, atau yang suka roti tuh yang bentuknya bir, itu bisa dikasih roti, dalamnya itu ada telur, ada seladanya, ada buah-buahannya. Nah, ini juga contoh yang lain. Nah, itu tadi yang bisa kakak sampaikan. Adik udah sampai rumah, adik-adik jangan lupa pertama cuci tangan dulu. Habis itu adik-adik makan sesuai dengan apa yang tadi udah kakak kasih tahu ya. 1/3 karbohidrat, 1/3 ada sayur-sayuran, terus 1/6 ada buah-buahan, dan 1/6 lain ada lauk pauk.
Lalu untuk ketika adik-adik ke sekolah, jangan lupa bawa bekal yang gizinya itu sudah lengkap sesuai dengan isi piringku. Mungkin itu aja dari kakak. Semoga kita bisa ketemu lagi dan kakak bisa sharing ke adik-adik informasi lain gimana caranya untuk menjadi anak yang sehat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.